airnya dan ada manfaat untuk warga yang tercipta di tengah sawah. Sebelumnya tak hanya melihat, warga juga datang mengambil air tersebut karena sempat dipercaya memberi khasiat dan mengobati berbagai penyakit. Tak sedikit warga yang percaya dan mencoba untuk meminumnya. Meskipun sejumlah orang merasa air dari lubang ini rasanya aneh. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menghimbau warga untuk tidak mengaitkannya dengan hal-hal berbau mistis dan menegaskan air di sinkhole ini mengandung bakteri berbahaya khususnya Escherichia coli. Air ini juga punya kandungan untuk menyembuhkan. Rezeki beliau, rezeki dari Allah. Ya, rezeki. Ya, ini bukan musibah, ini rezeki nih. Tapi jangan sampai sirik, jadinya nanti ini yang saya khawatir di masyarakat banyak dibilang air dari Zam-Zam lah masuknya, tembus ke Mekah lah, bisa ngobatin penyakit lah. Itu sirik jadi nanti. Pada tua tanggung jawab tuh, kasih tahu masyarakat tuh. Kalau nggak dosanya dosa jariah nanti. Jadi gini, sejauh dari hasil labnya ini, air ini sebenarnya tidak boleh diminum karena kandungan bakterinya tinggi, kolinya tinggi ya Bu Kadis ya. Nah kalau bicara pH, TDS-nya bagus, pH-nya masih oke lah, 6,5 tuh ya. Dari FE-nya juga standar lah, tapi bakterinya tinggi. Intinya kalau sekarang, ini air nggak boleh diminum. Jadi menurut hasil kajian Badan Geologi dan dari Dinas Kesehatan, air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Jadi kalau bisa, tolong jangan diminum. Kalau dari sisi pH-nya 6,5 masih dalam batas standar, TDS-nya oke, FE-nya oke, tapi bakterinya tinggi. Jadi ini ibaratnya seperti kayak air-air di Tangaiya seperti biasa, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibuat sebuah pedoman buat masyarakat sekitar. Kondisi air ini juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis. Ini proses alam yang biasa terjadi. Jadi air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Dan juga minta tolong untuk sementara ini, tolong tetap dijaga jarak sehat sesuai batas yang aman tadi. Sementara itu pemirsa, munculnya lubang misterius di tengah sawah tersebut mengundang antusias warga untuk melihatnya. Bahkan jalan menuju Jorong Tepi Nagari Situ Cua Batua Kabupaten 50 Kota terpantau mengalami kepadatan. Ratusan kendaraan menuju lokasi, beberapa pedagang juga memanfaatkannya dengan berjualan di sisi sawah lokasi lubang misterius yang tercipta. Situasi unik ini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana mungkin hanya di Indonesia ketika muncul sinkhole malah menjadi wisata dadakan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji 2023-2024, KPK belum menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abizal Aziz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji 2023-2024. Meski demikian, KPK belum menahan keduanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Terkait penahanan Yakut Khalil Qomas dan Isfa Abidal Aziz, Budi mengatakan penahanan merupakan kebutuhan penyidik dan proses penyidikan masih terus berjalan. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. KPK juga mengungkap jumlah pengembalian uang dari Biro Travel Haji atau penyelenggara ibadah haji khusus mencapai 100 miliar rupiah. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. KPK menghimbau agar seluruh pihak dan asosiasi Biro Travel Haji untuk mengembalikan uang yang berkaitan dengan kasus kuota haji. Pemirsa, KPK ungkit pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman saat meminta tambahan kuota haji. Siapa sangka pemirsa, berawal dari hadiah 20.000 kuota haji, kini Menak era Jokowi tersebut menjadi tersangka dugaan korupsi haji. 8 Januari 2026 mungkin menjadi hari yang naas bagi Yakut Khalil Qomas.
Setelah 2 kali diperiksa KPK, Menteri Agama era Jokowi itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Peran Jokowi dalam masalah kuota haji hingga berujung ditemukan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan. Asep Guntur Rahayu mengungkap peristiwa berawal saat Jokowi bertemu putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman untuk meminta tambahan kuota haji. Gayung bersambut, pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 tambahan kuota haji. Jadi rekan-rekan di tahun 2023 akhir ya, ini saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Muhammad bin Salman, kemudian cerita terkait dengan bahwa antrian haji, maksudnya antrian haji yang reguler itu sudah mencapai puluhan tahun, gitu, seperti itu. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota yang biasanya 221.000, kemudian ditambahlah 20.000 kuota itu. Pembagian kuota lalu ditentukan 90% atau 18.400 kursi untuk jemaah reguler dan 8% atau 1.600 kursi untuk jemaah haji khusus. Bukannya menerapkan aturan, Yakut yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama justru membaginya menjadi 50-50 hingga menuai masalah. Setelah ditelusuri KPK, diduga ada praktek jual beli kuota haji antara Kementerian Agama dengan sejumlah biro perjalanan haji. Sejak Juni 2025, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat hingga memeriksa sejumlah saksi. Dari mantan staf sus Isfah Abidal Aziz yang kini telah menjadi tersangka hingga pemilik biro perjalanan haji. Pertanyaannya, apakah KPK ada nyali memeriksa Joko Widodo sebagai saksi? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara untuk meninjau pembangunan sarana dan prasarana. Presiden disambut oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Presiden berharap pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Peresmian digelar di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Prabowo menargetkan 500 sekolah rakyat dibangun hingga 2029. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku bangga dengan prestasi siswa sekolah rakyat dalam Olimpiade Pendidikan dan juga mampu berpidato dengan bahasa asing. Masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu, luar biasa. Juara Olimpiade Matematik, luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Sama dengan medsos. Kita terharu, kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat. Kenapa? Kita teringat. Bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang